Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan kembali masih membahas mengenai activity diagram. Kalau sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai teorinya, baik itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan activity diagram, kemudian elemen-elemen atau simbol-simbol yang ada di dalam activity diagram itu apa saja sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian di materi sebelumnya juga sudah ada beberapa contoh mengenai activity diagram. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh lagi, yaitu mengenai nanti pembuatan activity diagram. Nah, ini nanti gini. Jadi nanti kalau kalian melakukan riset atau melakukan magang ya, dan tema yang kalian ambil itu adalah mengenai sistem. Jadi yang perlu kalian ketahui nanti pada saat magang yaitu mengenai proses bisnis atau mengenai workflow atau aliran kerja dari sistem tersebut itu seperti apa gitu. Kalau contoh sebelumnya proses bisnisnya itu kan digambarkan langsung ya, langsung dengan dalam satu paragraf ya, dengan menggunakan beberapa kata ya yang menggambarkan mengenai sistemnya. Nah, sekarang ini ada cara yang lain untuk menggambarkan mengenai proses bisnisnya. Jadi untuk menggambarkan activity diagram itu sebenarnya ada beberapa cara, tidak langsung kita, maksudnya tidak langsung kita jabarkan oh ceritanya begini-begini, enggak. Tapi kalau misalkan mau seperti itu boleh, tapi mau menggunakan cara yang lain pun juga tidak apa-apa. Nah, berikut ini adalah studi kasus yang akan Ibu berikan. Ini yang masih sederhana dulu, jadi biar mungkin mudah dipahami ya. Yaitu ini berkaitan dengan perancangan sistem informasi penjualan material secara tunai pada toko Fadil Genteng, Bogor. Nah, nanti di dalam sistem informasi penjualan material di sini ya, ini nanti melewati beberapa proses, yaitu dimulai dari proses pemesanan, kemudian ada proses pembayaran, kemudian proses pengiriman, sampai dengan proses pembuatan laporan. Nah, untuk proses bisnisnya ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama di sini adalah mengenai proses pemesanan. Di proses pemesanan ini ceritanya adalah pelanggan di sini akan melakukan pemesanan ke bagian penjualan. Nah, kemudian bagian penjualan akan menerima pemesanan tersebut. Kemudian dia akan melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu. Nah, jika barang yang diperiksa itu tidak ada, maka nanti bagian penjualan akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa barangnya ini tidak ada yang dipesan ya, tentunya ya ini tidak ada. Nah, nanti apakah mau melakukan pemesanan kembali atau tidak. Nah, kemudian jika barangnya ada ya sesuai dengan pesanan dari pelanggan, maka nanti bagian penjualan ini akan membuatkan nota rangkap 2. Tapi dalam dokumennya nanti ada faktur ya, nota atau faktur rangkap 2. Nah, nota rangkap 2 ini untuk yang nota putih itu nanti akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan itu telah melakukan pemesanan barang dan nantinya digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian kalau nota pinknya itu akan disimpan. Jadi kalau di proses pemesanan ini kan jelas ya, yang terkait di proses ini ada 2, yaitu bagian pelanggan dan bagian penjualan. Kemudian kalau untuk dokumen yang digunakan di proses pemesanan ini itu selain ada nota, jelas ada nota ya, nota, dan juga di sini ada data barang. Kenapa ada data barang? Karena di sini ada pemeriksaan barang. Nah, pemeriksaan barang ini bisa melalui pemeriksaan dokumen juga gitu ya.
Jadi yang benar-benar harus kalian ketahui, kalian harus bisa menentukan siapa yang terlibat di dalam proses tersebut, kemudian dokumen apa yang digunakan di dalam proses tersebut. Kemudian berikutnya adalah proses pembayaran. Jadi setelah pemesanan tadi selesai, kemudian dilanjutkan ke pembayaran, di mana di sini pelanggan nantinya ini akan melakukan pembayaran ke bagian penjualan. Kemudian nanti bagian penjualan itu akan menerima pembayaran tersebut. Nah, kalau sudah selesai pembayarannya, nanti bagian penjualan akan membuatkan surat jalan, ya. Surat jalan ini digunakan untuk mengirimkan barang. Nah, surat jalan ini nanti akan diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, dari cerita yang ada di sini, kita bisa menentukan sekarang siapa yang terlibat di dalam proses ini. Di sini ada pelanggan, ada bagian penjualan, dan juga ada bagian pengiriman. Dokumennya apa yang digunakan di sini? Yaitu surat jalan. Oke, terus paham ya? Berikutnya adalah proses pengiriman barang. Nah, proses pengiriman barang ini nanti setelah menerima surat jalan dari bagian pengiriman tadi, bagian penjualan tadi, maka bagian pengiriman nanti akan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Dan nanti pelanggan akan menerima barang dan surat jalan 2 rangkap. Nah, setelah menerima barangnya, kemudian pelanggan akan menandatangani surat jalan tersebut sebagai bukti bahwa dia sudah menerima barang. Nah, kemudian kopiannya, surat jalan yang sudah ditandatangani tersebut nanti akan dikembalikan kepada bagian pengiriman, dan kemudian oleh bagian pengiriman nanti kopi surat jalan yang sudah ditandatangani oleh pelanggan itu akan dikembalikan ke bagian penjualan. Oke, jadi di proses pengiriman ini nanti siapa lagi yang terlibat? Di sini ada bagian pengiriman, ada bagian penjualan, dan juga ada pelanggan. Dan yang terakhir di sini adalah proses pembuatan laporan. Di dalam proses pembuatan laporan ini nanti bagian penjualan akan membuatkan laporan penjualan dan menyerahkan laporan tersebut kepada kepala toko. Nah, berarti di sini di proses pembuatan laporan ini yang terlibat adalah bagian penjualan dan kepala toko. Dokumennya ini ada, yaitu ada laporan penjualan. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti menganalisa sebuah sistem yang pada saat itu digunakan, kalian harus tahu secara detail siapa saja yang terlibat di dalamnya plus dokumen yang digunakan di dalamnya itu apa. Jadi kita bisa simpulkan di sini mulai dari proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pembuatan laporan tadi, yang terlibat siapa saja. Yang terlibat tadi ada pelanggan, ada bagian penjualan, ada bagian pengiriman, dan ada kepala toko. Berarti di sini kita sudah bisa menentukan siapa yang terlibat di proses di sistem penjualan material ini. Ada 4 ini tadi. Kemudian dokumennya apa saja yang digunakan? Mulai dari proses 1 tadi dokumennya ada data barang, ada nota atau faktur. Kemudian di proses yang kedua tadi ada dokumennya surat jalan. Kemudian di proses ketiga sama masih surat jalan yang digunakan, dan di proses yang keempat yaitu pembuatan laporan muncul dokumen yang baru yang namanya laporan penjualan. Nah, ini ada 4 dokumen di sini. Nah, ini keempat dokumen ini nanti kalau misalkan kalian melakukan riset ini harus dapat semuanya. Kalian harus minta dokumen-dokumen ini karena untuk menunjang dari kelengkapan dokumen kalian. Jadi dari keempat dokumen ini nanti kalian diminta untuk menentukan mana yang merupakan dokumen masukan dan mana yang merupakan dokumen keluaran. Kalau dari keempat dokumen ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang termasuk dari dokumen masukan itu adalah data barang. Sedangkan kalau untuk yang nota atau faktur, kemudian ada
surat jalan dan ada laporan penjualan, itu merupakan dokumen keluaran. Kenapa merupakan dokumen keluaran? Karena dia dihasilkan setelah adanya pemesanan, makanya bisa dikatakan merupakan dokumen keluaran. Jadi contoh dokumennya nanti seperti ini, contoh dokumennya. Nah, ini untuk contoh data barang, dokumen data barang. Kemudian ini adalah contoh untuk faktur atau nota tadi ya, faktur atau nota. Kemudian kalau di sininya faktur, sebenarnya tadi untuk istilah nota bisa diganti dengan faktur ya. Kemudian di sini ada dokumen surat jalan. Nah, kemudian di sini ada dokumen laporan penjualan. Nah, ini nanti pada saat kalian riset ataupun magang nanti untuk di semester 5 atau bahkan nanti untuk tugas akhir, misalkan kalian tertarik membahas mengenai perancangan sistem, kelengkapan dokumen seperti ini sangat diperlukan sekali gitu ya. Jadi kalian harus tahu proses bisnisnya, alur kerjanya bagaimana, mulai dari awal sampai pembuatan laporan, kemudian dokumen-dokumennya kalian juga harus tahu. Nah, berikutnya sekarang kita akan buatkan activity diagramnya. Nah, kalau untuk pembuatan activity diagramnya, tadi kita sudah bisa menyimpulkan siapa saja yang terlibat. Ada pelanggan, ada bagian penjualan, ada bagian pengiriman, dan juga ada kepala toko. Berarti kita bisa menentukan, oh swimlane-nya siapa? Berarti swimlane-nya nanti ada 4 ini. Jadi nanti kalau ini dibuatkan activity diagramnya, nanti seperti ini activity diagramnya. Di sini ada pelanggan, di sini ada bagian penjualan, di sini ada bagian pengiriman, dan ada kepala toko. Nah, nanti untuk activity diagramnya ini, activity ini ceritakan sesuai dengan proses bisnisnya tadi, alurnya. Contoh di sini, oh pelanggan di sini melakukan pemesanan, kemudian nanti bagian penjualan nanti akan menerima pemesanan tersebut, kemudian akan melakukan pemeriksaan barang, akan memeriksa barang. Nah, nanti kalau ada kata-kata memeriksa, pasti ini nanti menggunakan decision. Kenapa? Karena pasti ada 2 kemungkinan, iya atau tidak, dari hasil pemeriksaan tadi gitu. Jadi di sini melakukan pemeriksaan barang. Jadi kalau misalkan barangnya ini tidak ada, maka di bagian penjualan akan memberikan konfirmasi dan nanti akan diterima oleh pelanggan, menerima konfirmasi. Nah, kemudian dia bisa melakukan pemesanan kembali. Tapi kalau misalkan barangnya ini ada, maka si bagian penjualan tadi akan membuatkan nota. Notanya sebanyak 2 rangkap ya tadi. Nah, notanya ada 2, nota putih dan nota pink gitu, nota putih dan nota pink. Karena ini dilakukan nanti secara bersamaan, yang satu menyerahkan dan yang satu menyimpan, maka ini kita gunakan for ya. Di sini menyerahkan nota putih. Nah, nanti diterima, pelanggan nanti akan menerima nota putih. Satunya lagi yaitu untuk menyimpan nota pink. Nah, kemudian setelah pelanggan nanti menerima nota putih, dia baru akan melakukan pembayaran. Ini masuk ke proses yang kedua. Melakukan pembayaran dan akan diterima oleh bagian penjualan. Nih, bagian penjualan menerima pengiriman. Jadi kalau mau membuat kata atau label di dalam activity itu biasanya menggunakan kata kerja ya, gunakan kata kerja. Nah, kemudian setelah menerima pembayaran dan dia meng-cross check lagi dengan nota yang pink ini, maka bagian penjualan akan membuatkan surat jalan. Nah, setelah membuat surat jalan, baru akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada bagian pengiriman. Nah, nanti bagian pengiriman ini akan menerima surat jalan. Kemudian dia akan menyerahkan barang dan surat jalan tersebut kepada pelanggan. Nah, nih pelanggan nanti akan menerima barang dan surat jalan tersebut. Kemudian dia akan melakukan tanda tangan, menandatangani surat jalan. Kemudian dia akan menyerahkan kopian ACC surat jalan tadi. Dan nanti akan diterima oleh
bagian pengiriman. Nah, oleh bagian pengiriman ACC surat jalan tadi ya, harusnya ini ada kopi ya, tulisan kopi ACC surat jalan. Nanti baru akan diserahkan kembali ke bagian penjualan. Nah, oleh bagian penjualan berdasarkan data-data yang ada, nanti dia akan membuatkan laporan penjualan yang kemudian nanti dia akan menyerahkan laporan penjualan tersebut kepada kepala toko. Selesai. Nih, ya. Begitu ya. Nah, contoh lagi misalkan nih, kalau di sini kan Ibu langsung menerima konfirmasi, dia lakukan pemesanan. Nah, nanti kalau misalkan di sini kalau misalkan dia tidak melakukan pemesanan lagi, bagaimana? Nah, nanti di sini setelah menerima, kalau misalkan hal itu terjadi, nanti setelah menerima konfirmasi, nanti di sini ada decision. Nah, ada decision di sini apakah melakukan pemesanan, gitu kan, misalkan. Nah, kalau iya dia akan kembali, tapi kalau tidak nanti akan selesai. Nah, selesainya karena ini aktivitasnya selesainya adalah di sini nanti menggunakan yang simbol final flow ya, note, yaitu yang tanda silang itu tadi ya. Kalau ini kan yang untuk N secara keseluruhan, kalau ini untuk N kalau yang tanda silang itu untuk N per aktivitas saja kalau sudah selesai. Begitu ya, misalkan ini ada penambahannya seperti itu. Baik, nah setelah ini kita buatkan activity diagramnya, karena ini sistemnya masih manual, kita akan coba buatkan ke pengembangan sistemnya. Berarti kita akan membuatkan sistem yang terkomputerisasinya. Nah, untuk membuatkan sistem komputerisasinya ini, nah ini namanya sistem usulan ya. Sistem usulan yaitu dari manual ke komputerisasi. Nah, untuk membuatkan sistem komputerisasinya, kita pertama harus menentukan dulu requirement fungsionalnya atau analisa kebutuhannya yang diperlukan untuk sistem yang barunya itu nanti apa saja gitu. Contoh seperti ini ya, ini udah Ibu buatkan. Nah, ini analisa kebutuhannya, nanti di sini penggunanya itu ada dua, usernya ada dua, yaitu ada admin itu sendiri dan juga ada bagian penjualan, karena yang berinteraksi langsung itu adalah bagian penjualan dengan pelanggan. Sedangkan kalau admin ini dia bisa mengelola semuanya, cuma dia tugasnya di balik layar gitu. Tapi yang diberi hak untuk mengelola keseluruhan data itu adalah si admin. Admin di sini bukan administrasi ya, tapi administrator di situ ya. Nah, nanti admin ini bisa ngapain saja? Oh, nanti dia bisa melakukan login, mengelola data barang, mengelola data konsumen, tadi ya, mengelola data user, mengelola transaksi penjualan, pengiriman, dan dapat mengakses laporan penjualan. Jadi ini yang diperlukan. Jadi nanti kalian setelah kita menentukan analisa kebutuhannya ini dari yang sudah kita tentukan ini, nanti ini semuanya kalian buatkan mock-up-nya atau desain-desainnya. Nanti ada mock-up untuk login, untuk barang, untuk konsumen, untuk user, dan yang lainnya. Seperti itu ya, sampai dengan laporan penjualan. Jadi ini nanti yang diperlukan untuk pembuatan sistem yang barunya. Nah, ini untuk admin. Nah, kalau untuk bagian penjualan apa? Nah, kalau untuk bagian penjualan, dia hanya diberikan hak akses dalam transaksi dan laporan saja. Jadi dia tidak diberikan hak akses yang lainnya gitu. Jadi bagian penjualan hanya diberikan hak akses untuk login, transaksi penjualan, pengiriman, dan penjualan, dan untuk pembuatan laporan penjualan ini gitu. Jadi ini ya, jadi untuk setiap pengguna itu biasanya diberikan hak akses yang berbeda. Kalau admin jelas dia pasti akan bisa mengakses data semuanya, karena nanti dia yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data itu. Tapi kalau untuk yang sebagai operatornya, sebagai user biasa, misalkan di sini adalah bagian penjualan, maka hak aksesnya juga akan dibatasi. Jadi nanti tidak semua menu ini dia bisa melihatnya. Nah, kemudian
contohnya, nah kita buatkan ya, ini use case fish levelnya. Kalau digambarkan nanti seperti ini harusnya ditambahin lagi ya boundary-nya. Di sini nanti ada penambahan sistem informasi penjualan gitu ya, harusnya ya. Mungkin kalian sudah bisa lah ya. Di sini ibu kurang menambahkan boundary-nya. Nah nanti di si admin ngapain aja? Oh, dia bisa mengelola data barang, konsumen, user, kemudian bisa mengelola transaksi penjualan, pengiriman, dan laporan. Tapi sebelumnya dia harus melakukan login, berarti nanti dia menggunakan include. Sedangkan bagian penjualan nanti hanya diberikan hak akses untuk mengelola transaksi penjualan dan pengiriman serta laporan penjualan. Dan untuk mengelola dan mengakses semuanya ini, dia juga tetap harus login gitu. Nah sekarang ini kalau kalian nanti implementasikan ke dalam desainnya, nanti kan untuk dalam pembuatan desainnya itu ada desain struktur data yang berupa database dan desain untuk user interface atau mockup atau desain input outputnya. Nah kalau untuk desain input outputnya yang ada di dalam use case ini harus kalian buatkan semuanya, desainnya gitu ya. Contoh seperti ini adalah misalkan desain untuk login seperti ini ya, login. Nah kemudian ini adalah desain untuk menu utamanya. Misalkan ibu di sini usulannya adalah masih berbasis desktop ya. Kalau mau berbasis web juga nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi tampilannya mungkin nanti disesuaikan. Kalau misalkan berbasis web. Nah, di sini tadi ada master, apa saja nanti data barang, konsumen, user, transaksinya, ada penjualan, pengiriman, dan laporannya nanti yang dibuatkan laporan penjualan. Ini untuk menu utamanya. Nah, nanti per data barang kalian buatkan mockupnya, contohnya seperti ini. Kemudian data konsumen, nih contohnya. Kemudian nanti ada data user ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada transaksinya, transaksi penjualan, contohnya seperti ini ya. Kemudian nanti ada transaksi untuk pengiriman ini nanti digunakan untuk pembuatan surat jalan gitu. Dan satu lagi yaitu nanti harusnya ada laporan penjualan, cuma ini belum ibu masukkan ya. Laporan penjualannya nanti bisa kalian buatkan tentunya yang berkaitan dengan penjualan. Nah oke. Nah ini nantinya kalau misalkan kita buatkan mockup ini dengan menggunakan Just in Mind ya, Just in Mind, nanti kita bisa simulasikan nanti tampilannya nanti seperti apa nih gitu ya. Baik, ibu lanjutkan ya. Nah ini ya, kebetulan mockupnya tadi ibu menggunakan pembuatan mockupnya menggunakan desain menggunakan software Just in Mind yang kebetulan mungkin kalian juga pelajari di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Nah ibu langsung simulasikan saja seperti ini, jadi bisa kita simulasikan. Jadi nanti kalau dibikin program nanti seperti ini loh. Nah tampilan awalnya nanti seperti ini, login. Ini sebenarnya bisa kita input loginnya, misalkan Andika gitu ya, misalkan passwordnya 12345 misalkan. Nah kalau oke, berarti nanti, dan kalau misalkan username dan password benar, berarti nanti akan masuk ke menu utama. Kita klik oke. Nah nanti tampilannya seperti ini ya. Tadi ada file, ada logout, di master tadi ada pilihan-pilihannya seperti ini, di transaksi juga ada pilihan-pilihannya seperti ini ya. Nah kita kalau misalkan klik data barang ini nanti akan menuju ke form data barang. Kita klik. Nah nanti data barang ini kita isikan kodenya apa, nama barangnya apa, harga dan stok. Kemudian di sini juga ada fasilitas-fasilitas button untuk
untuk programnya bisa untuk menambah barang, mengubah, menghapus, menyimpan atau membatalkan penambahan barang, dan juga ada cari seperti itu. Dan ini nanti kalau misalkan datanya udah disimpan, nanti akan tersimpan di tabel ini gitu ya. Jadi bisa terlihat ya data yang sudah diinputkan nanti bagaimana. Nah, ini kan rancangan untuk aplikasi programnya nanti seperti ini misalkan gitu. Nah, ini kalau misalkan keluar akan kembali ke menu utama lagi. Nah, seperti ini. Kita masuk lagi misalkan ke data konsumen, nanti akan masuk bisa diminta untuk mengisi data konsumen, bisa menambah, untuk melakukan ubah data atau hapus, simpan, batal, keluar maupun cari. Sama ya dengan data barang tadi. Jadi kalau misalkan data konsumen ini udah tersimpan, nanti akan tampil di sini di gridnya gitu ya. Nah, kita keluar, nanti akan kembali lagi ke menu utama. Nah, kemudian nanti untuk data user. Nah, untuk data user nanti ini elemen data atau atribut yang diperlukan seperti ID user, nama user, hak akses, dan password. Nah, khusus untuk hak akses, di sini kan tadi ada dua penggunanya, yaitu ada admin dan ada bagian penjualan. Nah, ini bisa dipilih, disesuaikan. Kalau misalkan dia hak aksesnya sebagai admin, ya berarti dipilih admin. Kalau hak aksesnya adalah bagian penjualan, ya kita pilih bagian penjualan. Seperti itu ya. Nih, sama fasilitasnya yang ada seperti ini. Dan ini semuanya kalau untuk yang master itu yang berhak untuk mengotak-atik datanya itu adalah hanya bagian admin saja, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti di transaksi, misalkan di transaksi penjualan, nah nanti begitu misalkan diklik tambah, nanti akan muncul otomatis nih nomor transaksi dan tanggal transaksi serta nama user. Jadi nama user ini ditampilkan supaya ketahuan siapa yang melakukan transaksi di hari itu. Jadi kalau misalkan ada masalah nanti bisa ditanyakan ke user ini. Nah, nanti kemudian kita bisa mengisikan kode konsumennya. Di sini ada fasilitas untuk cari. Kita cari berdasarkan kode konsumennya, terus nanti akan tampil nama dan alamat. Di sini untuk kode barang, nanti begitu di input atau dicari kode barangnya, nanti akan muncul nama barang dan harga. Baru nanti di input jumlah pesannya itu tadi berapa ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini gitu. Nah, nanti untuk subtotal nanti muncul otomatis, yaitu berdasarkan harga dikali jumlah pesan. Nanti subtotalnya berapa. Nah, nanti di sini adalah total keseluruhannya, nanti pembayarannya berapa. Bisa di sini sebenarnya kalian tambahkan lagi ya. Di sini kan total bayarnya sekian, terus nanti bayar sekian, terus nanti kembali sekian, boleh, silahkan gitu. Nah, kalau untuk di transaksi, di sini fasilitas untuk buttonnya tidak selengkap yang ada di master. Karena apa? Supaya datanya itu tidak bisa diotak-atik lagi. Makanya di sini cukup dengan menambahkan tambah, simpan, batal, dan keluar. Ubah dan hapus tidak diberikan di sini. Kalau misalkan ada ubah dan hapus, ya berarti nanti menghubungi ke admin begitu. Tapi kalau yang untuk si usernya ini, misal karena ini nanti yang menjalankan adalah bagian penjualan, maka dia hanya diberikan hak akses ini saja. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadinya manipulasi data seperti itu ya. Jadi ini begitu diklik keluar, nah nanti kalau sudah penjualannya sudah dilakukan, transaksi penjualan, pembayarannya sudah juga sekalian, nah nanti baru dilakukan pengiriman. Nah, di pengiriman ini begitu diklik tambah juga nanti tampil otomatis nomor surat jalan, tanggal. Nah, ini kalau untuk nomor transaksi ini nanti tinggal dipilih ya. Bisa menggunakan combo sebenarnya ya. Dipilih nomor transaksinya berapa, nah nanti data-datanya ini akan muncul semuanya. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan juga nanti bisa dilakukan. Misalkan harusnya jumlah pesannya 10 tapi ternyata yang dikirim cuma 8, itu nanti bisa dibuatkan programnya juga gitu ya. Nah, ini kalau keluar nanti akan kembali ke transaksi. Nah, untuk laporan ini Ibu belum menambahkannya, maaf. Jadi
ibu tidak bisa menampilkan laporannya. Nah, nanti di sini ada fasilitas satu lagi, yaitu logout. Jadi kalau logout nanti akan kembali ke login. Nah, seperti itu. Jadi salah satu manfaat dengan penggunaan Just in Mind itu sebenarnya kalian bisa mensimulasikan dari mockup yang kalian buatkan. Seperti itu. Oke ya, sampai di sini. Nah, sekarang nanti ibu ada tugas ya, tugas bagi kalian tentunya. Ibu nanti minta kalian membuatkan activity diagramnya, kemudian functional requirement-nya, kemudian use case-nya, kemudian deskripsi use case, dan juga mock-up-nya. Nah, nanti untuk tema sistemnya sebenarnya kan nanti ada tugas untuk kalian yang nanti dipresentasikan di pertemuan 13 dan 14. Kalau misalkan kalian sudah punya temanya, mendingan itu yang kalian kerjakan. Kalian mengambil tema sistemnya apa. Jadi biar sekalian kalian mengerjakan. Jadi dicicil. Kalau misalkan nanti masih ada yang salah-salah, nanti akan ibu koreksi, kalian bisa memperbaiki. Jadi nanti sewaktu presentasi, data yang kalian presentasikan itu sudah minim dari kesalahan, seperti itu ya. Ini kalau bisa. Tapi kalau misalkan kalian belum punya temanya, belum mempunyai temanya tentang apa sistemnya, nanti akan ibu berikan sebagai tugas kalian, begitu ya. Nanti bisa disampaikan ke ibu ya, apakah kalian sudah punya tema untuk tugas kalian atau belum. Baik, kemudian sekarang ibu akan mencoba untuk membuatkan activity diagramnya melalui software IE. Mungkin sedikit contoh saja ya, sedikit contoh biar kalian paham ya. Oke, sebentar. Ini ya. Oke, kita masuk ke enterprise arsitekturnya. Nah, di enterprise arsitektur ini nantinya silakan dibuka folder yang sudah kalian buat. Kita akan buatkan activity diagramnya. Langkahnya sama. Pertama klik kanan, add view. Nah, kita berikan nama misalkan activity diagram. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada muncul, ini ibu sudah pernah buat. Kita bikin lagi satu, klik kanan ini ya, yang sudah kita buatkan tadi activity diagram, terus pilih add diagram untuk menambahkan diagramnya. Contohnya apa? Misalkan sistem informasi penjualan material, itu ya, dan kita pilih activity. Oke. Nah, ini sudah ada ya sistem informasi penjualan material. Langkah yang pertama kita buatkan swimlane-nya dulu. Caranya ini ada partition. Kalian klik di sini. Nah, berikan nama. Pertama tadi kan ada pelanggan. Klik OK. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini bisa kalian ubah menjadi menjadi vertikal. Klik yang di bagian ini ya. Klik. Nah, nanti seperti ini. Tuh. Kalau kalian besar-besar gini nanti nggak cukup, kita perkecil ukurannya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita buatkan lagi berikutnya, yaitu ada bagian penjualan tadi ya. Ada bagian penjualan. Nih, seperti ini bagian penjualan. Misalkan kita buatkan. Nah, kemudian kita taruh di sebelahnya. Nah, nanti udah otomatis akan nyambung. Kemudian kita buatkan lagi, yaitu untuk bagian pengiriman ya. Bagian pengiriman kita buatkan lagi. Oke, seperti ini. Kita ini biar agak samaan sedikit ya. Oh, mungkin nggak cukup, tinggal sedikit, ibu agak kurangi lagi ya. Ini ukurannya, karena di ininya nggak cukup.
buat yang kepala toko, karena tadi ada 4 ya, ada 4. Oke, nah itu aja ya. Nah, satu lagi yaitu untuk kepala toko. Nah, seperti ini. Oke, kita perkecil ya, nih. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk membuatkan swimline-nya, kalau sudah, nanti tinggal kalian perlebar areanya dengan cara, nah nanti diklik aja di bagian swimline-nya, terus taruh panah ke bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Ini untuk memperlebar areanya. Kalau masih belum, nih masih kurang, nih masih banyak ya areanya. Nah, sekarang kita coba gambarkan ya. Tadi pertama startnya atau mulainya itu dari pelanggan. Berarti inisialnya itu dari pelanggan. Kita klik inisialnya, terus kita taruh di pelanggan. Nah, kita bisa dengan penamaan misalkan start di sini. Start misalkan, atau mulai juga boleh ya, atau mulai aja ya, mulai boleh, mulai aja. Terus nih, kemudian tadi pertama pelanggan melakukan pemesanan, berarti kalian klik di sini yang activity, pilih activity-nya, kemudian tuliskan melakukan pemesanan, klik OK kalau sudah. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini supaya cukup kalian perkecil ya di situ ukurannya. Nah, oke, kalau sudah, Ibu akan membuatkan lagi misalkan activity lagi untuk bagian penjualan. Di sini tadi menerima pemesanan, misalkan seperti itu ya, kita taruh di sini menerima pemesanan ya. Nah, kemudian nanti di sini ada setelah menerima pemesanan dia akan melakukan pemeriksaan barang. Itu di sini kita buatkan activity-nya, di sini memeriksa barang, misalkan seperti ini. Ya, kita perkecil kembali, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita coba buat penghubungnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkan kita pakai activity relationship ini. Nah, ini ya, ada control flow-nya di sini. Untuk menghubungnya kita klik, kemudian kalian arahkan mulai ke melakukan pemesanan. Nah, kalau seperti ini kalau misalkan ini kurang lurus, kalian bisa atur. Kalian klik yang di anak panahnya di control flow tadi. Nah, di sini ada line style, kalian pilih yang auto routing. Nah, nanti seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi antara pemesanan dengan menerima pemesanan. Nah, Ibu gambarnya tidak mau seperti ini, panah seperti ini, tapi kita akan bikin garis patahan ya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat patahan? Kalian klik dulu, klik kanan di garis, kemudian kalian pilih yang band line. Nah, ini nanti seperti ini, kalian tinggal tarik aja ke sini. Nah, ini terus nanti masih ada satu patahan lagi di atas, kita klik lagi di tengah di sini, klik kanan, band line. Nah, nanti seperti ini kita bisa tarik. Nah, nih seperti ini. Jadi maunya seperti ini ya untuk penghubungnya, jadi tidak langsung anak panah yang miring seperti tadi ya. Kemudian kita hubungkan lagi di sini antara menerima pemesanan dan memeriksa barang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contohnya kalau misalkan kita mau bikin decision tadi ya, decision ini tadi. Nah, decisionnya tadi apa? Misalkan apakah barang ada, misalkan seperti ini ya. Kita buatkan, kita perlebar dulu decisionnya nih, seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan ini kita masukkan kata barang ada ini, kita masukkan ke dalam simbol decisionnya, kemudian kita tarik ke atas misalkan nih. Oke, seperti ini. Kita hubungkan lagi ya.
Nah, oke. Kemudian nanti di sini ada dua nilai, barangnya ada kondisi true dan kondisi false. Kalau kondisi false-nya yaitu tadi kalau barangnya tidak ada, nanti dia akan memberikan konfirmasi gitu. Jadi di sini memberikan konfirmasi, misalkan seperti ini ya, berikan konfirmasi. Kita perkecil ya supaya cukup. Nah, satu lagi yaitu tadi adalah membuat nota. Di sini membuat nota. Oke, kita klik di sini membuat nota. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan di sini ya. Kita hubungkan dengan control flow. Satu tadi di sini ya. Kita hubungkan dengan control flow-nya. Oke. Ini satu, kemudian satu lagi. Oke. Nah, nanti untuk yang panah ini kita atur kembali ya. Kita klik kanan, kita bend line, kita atur nanti di sini ya, supaya ya tidaknya nanti jelas ya. Ini juga kita atur dengan menggunakan bend line, kemudian nanti seperti ini. Oke, kita atur garisnya. Nah, karena ini kurang ke sana. Nah, ini ya, misalkan seperti ini. Kalau sudah, nah sekarang kita tinggal menambahkan. Kalau ya tidaknya, caranya dengan double klik di garisnya, terus tambahin misalkan kata tidak. Nih, kita terus pindahkan di sini tidak. Satu lagi. Nah, kalau untuk membuat nota tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, nanti si pelanggan misalkan kalau tidak, dia akan menerima konfirmasi. Nah, misalkan seperti ini, menerima konfirmasi ya. Kita perkecil kembali. Jadi tadi setelah memberikan konfirmasi tadi, di sini nanti pelanggan menerima konfirmasi. Nah, nanti setelah menerima konfirmasi di sini, kalau tadi kan Ibu langsung nih. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu, apakah pesan kembali atau tidak? Kalau seperti itu, kita tambahkan lagi decision di sini. Nih, tambahkan decision di sini. Apakah pesan kembali? Nah, ini kalau decision yang Ibu contohkan di sini, ini tidak menggunakan merge ya, karena studi kasusnya memang tidak bisa menambahkan merge-nya ya. Oke, jadi karena ini langsung selesai begitu. Oke, ini tadi kurang rapi, kita rapikan dengan auto routing. Nah, terus kita masukkan ya, masukkan tulisan pesan kembali tadi ke dalam kotaknya seperti ini. Nah, nih kita berikan panah di sini misalkan. Nah, ini kan kalau tidak di auto routing kan panahnya miring gini. Nah, makanya kita rapikan, klik kanan, line style, auto routing. Nah, kan beda hasilnya tuh kan. Nah, kalau misalkan pesan kembali, maka dia akan menuju ke pemesanan, melakukan pemesanan seperti ini tuh ya. Ini kita atur panahnya, line stylenya, kita bend line. Nah, seperti ini. Ini juga kita atur pakai bend line lagi supaya rapi. Nah, gini. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak selesai, berarti kita gunakan yang flow final ini loh. Nah, ini kan ada flow final, ada final. Kalau final ini yang dimaksud dengan activity final node. Kalau ini yang final flow node. Kita klik aja di sini, kita pilih. Nah,
Udah, namanya flow final aja ya, seperti ini. Nah, ini untuk mengakhiri sebuah aktivitas tertentu ya. Nah, oke, sebentar, ini kadang seperti ini, kalau nggak pas nariknya kadang seperti itu ya. Nah, kita tarik lagi, kita bend line lagi supaya kelihatan hasilnya. Nah seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan ini dengan menggunakan ya, misalkan ya, ianya kita pindah di sini, dan di sini tinggal menambahkan tidak, misalkan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau pada saat nanti ya membuat nota, nanti kan di sini ada fog, yaitu tadi kalau iya kondisinya ya, yaitu menyerahkan nota putih sama menyimpan nota pink. Berarti kita bikin activity lagi di sini, menyerahkan nota putih tadi kan ya, menyerahkan nota putih. Kita perkecil karena akan kita ya. Satu lagi di sini tadi menyimpan nota pink, menyimpan nota pink misalkan nih, gitu ya. Oke, nah nanti misalkan ini kalau terlalu kecil kita perlebar lagi sedikit. Nah, kemudian nanti sekarang kita mau menambahkan fognya. Ini ada fog join, sama aja simbolnya, bisa menggunakan yang secara horizontal atau vertikal ya, sama aja tergantung dari penggambaran kalian. Kalau mau menggunakan yang horizontal juga boleh, yang vertikal juga boleh. Nah, ini kita berikan nama misalkan fog ya, untuk membedakan dengan join tinggal kita tarik aja gini. Udah nih. Nah, nanti tinggal di sini kita tambahkan anak panahnya. Yang di fog kan ini ya, yang di fog yang membuat nota saja. Nah, udah selesai nih. Kemudian nanti seperti ini. Kemudian kita tarik menggunakan control flow-nya. Kita atur di sini panahnya ya, seperti ini misalkan ya. Nih. Sudah, nanti tinggal dilanjutkan saja. Nanti tinggal di sini nanti menerima nota putih, melakukan pembayaran dan seterusnya. Seperti itu caranya, ya. Jadi untuk ini adalah merupakan salah satu contoh pembuatan activity diagram dengan melalui enterprise arsitektur. Jadi nanti silahkan kalian coba. Jadi tugasnya nanti ada 2 ya. Yang pertama tugasnya itu adalah yang dari slide, materi slide ya, yang di akhir slide itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan tema dari tugas kalian sendiri, dari project kalian. Apakah kalian sudah memiliki tema sistem dari project yang kalian ambil atau belum? Kalau misalkan kalian belum ada, berarti nanti ibu yang akan memberikan studi kasusnya untuk kalian buatkan seperti yang sudah ibu contohkan tadi, mulai dari activity diagramnya, kemudian nanti ada analisa kebutuhannya, kemudian ada use case-nya. Nah, nanti kalian tambahkan setelah use case, nanti kalian tambahkan ada deskripsi use case-nya, kalian bisa berikan, kemudian disertai juga dengan mock-up. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu untuk activity diagram usulan. Ibu maunya ada activity diagram usulannya juga, yaitu yang sistemnya sudah terkomputerisasi. Itu akan lebih baik lagi ya. Jadi lebih lengkap lagi bahasannya. Kalau misalkan tugas kedua ini sudah kalian sesuaikan dengan tema project yang akan kalian ambil nantinya, ini akan lebih baik gitu. Karena kalian tidak 2 kali kerja, berarti kalian sudah mulai nyicil mengerjakan dari sekarang. Tapi kalau misalkan nanti kalian mengerjakan dari studi kasus dari ibu ya, berarti nanti kalian mengerjakan lagi dengan kasus baru dari tema kalian sendiri gitu.
Jadi kalau saran ibu sebenarnya kalian tentukan dulu temanya itu apa, nah nanti baru kalian mengerjakan tugas yang kedua, begitu. Nah kemudian nanti dari contoh ini akan ibu kembangkan lagi kalau kita sudah sampai ke mock up ya. Mungkin nanti ibu akan berikan sedikit contoh yang activity diagram usulan, tapi sebenarnya di materi sebelumnya sudah ibu jelaskan ya mengenai activity diagram usulan. Berarti anggapannya sistemnya itu sudah terkomputerisasi, berarti nanti pembuatan activity-nya juga harus menyesuaikan. Berarti nanti di situ ada 2 streamline yang perlu digambarkan, yaitu ada si pengguna dan satu lagi sistemnya, seperti itu. Nah berikutnya nanti ibu masih bahasnya masih banyak, masih ada kelas diagram, ada sequence diagram. Nah ini nanti kita akan melanjutkan dari studi kasus yang sudah ibu berikan ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan pembahasannya sampai diagram-diagram yang lainnya, sehingga nanti kalau bahasanya kita mengacu pada satu studi kasus, kalian kan jadi lebih paham. Oh nanti pembuatan activity gini, use case gini, kelas diagram gini, use sequence diagram seperti ini, dan yang lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ibu cukupkan sekian dulu untuk materi activity diagramnya. Kita lanjutkan nanti untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.